Halo brosis, balik lagi bersama saya Laksana Bodi. Di video kali ini saya akan mereview Honda Beat tipe Deluxe terbaru 2021, warna hitam dan warna silver. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Bicara soal harga, Honda Beat ini dibanderol di 17.725.000 OTR Bekasi, khususnya untuk Beat Deluxe warna hitam dan warna silver. Dan Honda Beat Deluxe ini adalah Beat versi tertinggi brosis. Jadi memang motor ini diburu banget ya di kalangan masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau, namun fitur-fiturnya sangat lengkap menurut saya. Oke, langsung saja kita bahas warnanya dan beberapa fitur yang dihadirkan oleh Beat Deluxe terbaru 2021 ini. Jadi brosis, video ini bertujuan untuk memberikan gambaran khususnya untuk brosis yang mau beli Honda Beat Deluxe di tahun 2021. Jadi Honda Beat Deluxe ini terdapat dua pilihan warna. Memang dari pertama keluar warnanya hanya dua, yaitu warna hitam dan warna silver. Sampai sekarang pun di tahun 2021 warnanya masih sama, belum ada perubahan dan belum ada tambahan warna ya, khususnya untuk Beat Deluxe ini. Jadi untuk warna hitamnya sendiri dia doff brosis, full warna doff. Pada bagian batok kepalanya dia hitamnya seperti ini, doff pekat. Tapi pada bagian visornya di bagian atasnya sini menggunakan warna glossy dan terdapat tulisan Honda pada bagian atasnya menggunakan warna putih. Kemudian pada bagian segitiga depannya juga dia menggunakan warna hitam doff full. Lampu depan sudah mengusung LED, hanya saja pada bagian sennya masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian untuk segitiga tengahnya sini dia menggunakan bahan plastik kasar. Ini dia warnanya hitam doff juga ya. Menjadi satu dengan dudukan plat nomor yang posisinya berada di atas sini. Ini dudukan plat nomornya, dia bahannya menggunakan bahan plastik jadi bukan besi. Dan buat brosis yang khawatir ketika plat nomornya dipasang apakah sennya masih kelihatan, tentunya masih kelihatan brosis. Jadi untuk sennya sendiri dia nggak ketutupan plat nomornya ya, walaupun platnya sudah dipasang. Kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Untuk bagian spakbornya ini juga menggunakan warna full doff hitam. Terdapat stripping kombi brake di sini, yang ini tandanya Honda Beat Deluxe terbaru 2021 sudah mengusung sistem pengereman CBS atau kombi brake system. Nah, seperti ini tampilan dari kaki-kakinya. Untuk peleknya sendiri dia menggunakan warna hitam sama seperti warna bodinya. Begitu juga dengan bagian shocknya. Ini tabungnya dia menggunakan warna hitam doff. Ini teleskopik ya. Pengereman bagian depan disc brake seperti yang tadi saya bilang sudah mengusung sistem pengereman CBS atau kombi brake system. Kemudian pada bagian kaliper mengusung merek Nissin, satu piston menggunakan warna hitam. Ukuran ban depan 80/90 ring 14 tubeless. Jadi bannya sudah tubeless depan belakang. Kita naik lagi ke bagian fairing samping. Nah, bagian fairing sampingnya dia menggunakan warna hitam juga brosis sampai dengan ke bagian dek belakangnya sini. Di sini terdapat stripping bertuliskan Honda. Jadi khususnya untuk Beat Deluxe ini hampir nggak ada stripping ya yang menghiasi bagian bodinya. Jadi full polos, strippingnya hanya beberapa. Contohnya ini. Kemudian pada bagian fairing mungkin itu aja sih bagian stripping depannya. Sisanya dia polos semua.
Kemudian kita lanjut bahas untuk yang warna silver. Untuk warna silvernya sendiri ini juga sama menggunakan warna doff atau matte, jadi bukan glossy brosis. Nah sama pada bagian segitiga di batok kepalanya ini atau bagian visornya dia menggunakan warna glossy, jadi bukan doff, menggunakan warna hitam, terdapat tulisan Honda. Jadi sama saja ya untuk tampilan atasnya antara warna hitam dan warna silver sama-sama menggunakan warna glossy pada bagian atasnya sini. Kemudian pada bagian segitiga bagian tengahnya sini juga sama, dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff, berbahan plastik ya pada bagian dudukan plat nomornya. Jadi bahannya ini sama antara warna hitam dan warna silvernya, hanya saja dia yang beda bagian fairingnya. Untuk fairingnya dia full silver brosis, jadi silvernya ini dia memang full doff ya, jadi bukan glossy. Di sini terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna hitam. Nah bedanya untuk warna silver, stripping Hondanya berwarna hitam, sedangkan untuk yang warna hitam tulisan Hondanya dia berwarna putih, jadi beda tulisan warnanya ya. Kemudian pada bagian spakbornya di sini juga terdapat tulisan kombi brake yang sama juga menggunakan warna hitam. Kemudian pada bagian velgnya juga sama. Jadi antara Beat Deluxe hitam dan Beat Deluxe silver, velgnya sama-sama mengusung warna hitam. Kemudian pada bagian pengereman depan dan bagian kalipernya ini sama-sama menggunakan warna hitam juga. Begitu juga dengan shocknya. Ini teleskopik pada bagian tabungnya, dia sama-sama menggunakan warna hitam brosis. Sekarang kita naik ke bagian kokpit Honda Beat Deluxe warna hitam. Jadi bagian atasnya sini dia menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar. Namun pada bagian frame speedometernya ini dia menggunakan warna glossy. Jadi dari bagian depan dia ditarik ke belakang brosis ke sini ya. Dia full. Jadi menjadi satu nih antara visor bagian atasnya sampai ke bagian frame speedometernya. Dia menjadi satu menggunakan warna glossy hitam. Kemudian di sini terdapat logo Honda 3D sayap mengepak, dan untuk bagian speedometernya masih mengusung analog ya, jadi belum digital. Di sini ada digital, cuman hanya terdapat untuk indikator bahan bakar dan total kilometer sih. Kemudian beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, ECO, mil injeksi berada di bagian atas ini. Kemudian untuk tombol-tombol yang ada pada bagian stangnya, di sisi stang sebelah kiri di sini terdapat tombol saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek. Klakson dan sen berada di paling bawah, sedangkan di sisi sebelah kanan di sini terdapat tombol idling. Karena ini Beat tipe tertinggi, jadi sudah terdapat fitur ISS atau idling stop system. Kemudian pada bagian bawah terdapat tombol starter. Jadi fitur unggulan yang dimiliki oleh Honda Beat versi tertinggi ini adalah idling stop dan kombi brake system brosis. Turun sedikit ke bagian deck atau rak-raknya, di sisi sebelah kiri di sini terdapat rak yang ukurannya cukup lebar menurut saya, tapi nggak begitu dalam ya. Sedangkan di sisi sebelah kanan di sini terdapat kunci kontak. Untuk kunci kontaknya sendiri masih menggunakan kunci kontak biasa, belum dibekali dengan smart key atau keyless. Di sini terdapat fitur seat opener yang akan memudahkan brosis semua membuka jok bagian belakangnya. Dan untuk sistem keamanannya sendiri dia masih mengandalkan shutter key, jadi belum tersedia fitur alarm maupun answer back. Nah, fitur unggulan yang dimiliki oleh Honda Beat Deluxe ini adalah dia mempunyai power charging atau power outlet brosis yang posisinya berada di sisi sebelah kanan dan tertutup oleh cover ini. Jadi cukup aman ya ketika kalian mencuci motor ini, karena bagian power chargingnya tertutup oleh cover seperti ini. Yang tutupnya ini memang kencang banget menurut saya sih. Nah, untuk bagian power chargingnya dia tertutup juga lagi dengan plastik pada bagian depannya, jadi lebih aman lagi tentunya. Di bagian belakang sudah ada cover, kemudian di bagian depannya lagi masih ada covernya. Nah, untuk bagian power chargingnya kalian harus butuh adaptor tambahan buat ngecas. Jadi berbeda dengan Scoopy terbaru atau PCX 160 itu hanya colok USB kalian sudah bisa ngecas. Tapi kalau untuk Beat Deluxe ini kalian masih butuh adaptor tambahan. Kemudian untuk bodi bagian tengahnya ini dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam, full ditarik dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Ini full dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam brosis. Untuk bagian steplernya ini cukup lebar menurut saya. Tentunya cukup muat banyak ketika kalian mau bawa barang-barang seperti kardus ataupun galon. Ini bisa banget karena space-nya di sini juga jauh banget ya. Dan di sini terdapat tekstur-tekstur kasar yang akan memberikan cengkraman ketika kaki kalian berpijak pada bagian step floor-nya.
Sekarang kita beralih ke Beat Deluxe warna silver. Untuk Beat Deluxe warna silver kurang lebih tampilan kokpitnya sama persis dengan warna hitam. Jadi nggak ada bedanya ya. Dari tampilan atasnya sini sampai ke bagian bawahnya ini menggunakan warna full hitam. Begitu juga dengan bagian frame speedometernya, dia juga menggunakan warna hitam glossy. Kemudian bawahnya ini menggunakan warna doff sampai ke bagian step floornya. Kemudian untuk bagian handle remnya brosis, ini juga sama antara warna hitam dan warna silver. Mungkin akan lebih keren kalau yang warna hitam handle remnya hitam, yang warna silver dia menggunakan warna silver seperti ini ya. Mungkin akan lebih keren sih. Tapi memang kenyataannya dia sama, handle remnya antara warna hitam dan warna silver. Dan di sini terdapat tuas pengunci rem yang akan membantu kalian mengunci rem ketika kalian berhenti di tanjakan ataupun di lampu merah. Sekarang kita mundur ke bagian bodi belakang. Jadi untuk bodi belakangnya sendiri ini menggunakan warna full hitam. Untuk Beat Deluxe warna hitam ya. Hitamnya doff sama seperti bagian depan. Jadi memang benar-benar full doff dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Dan yang membuat tampilannya lebih mewah di sini, bagian tulisan Beatnya ini dia menggunakan emblem timbul menggunakan warna chrome brosis. Jadi bukan stripping. Nah, pada bagian bawahnya sini terdapat tulisan idling stop ya. Ini menggunakan stripping berwarna hitam dan silver. Nah, itu tandanya motor ini memang sudah mengusung sistem ISS atau idling stop system jika kita melihat secara sekilas. Karena di sini sudah jelas terdapat strippingnya. Kemudian pada bagian bawah di sini terdapat tulisan Compact Sportmatic ya. Pada bagian ujung sana. Nah, untuk bagian cover CVT dan filter udaranya ini juga menggunakan warna full hitam dan sudah dibekali dengan teknologi ESP. Untuk bagian suspensi belakang menggunakan monoshock yang posisinya berada di sisi sebelah kiri. Untuk rem belakang menggunakan rem tromol brosis, jadi belum dibekali dengan disc brake ya. Kemudian ini dia tampilan bodi belakang dari Honda Beat Deluxe Silver brosis. Jadi kurang lebih seperti ini perbandingannya antara warna silver dan warna hitam doff. Nah, pada bagian sampingnya juga terdapat emblem bertuliskan Beat menggunakan warna chrome. Nah, pada bagian stripping idling stopnya ini juga sama menggunakan warna hitam dan warna silver perpaduannya. Kemudian pada bagian depan juga terdapat tulisan Compact Sportmatic menggunakan warna hitam. Jadi sebenarnya bedanya itu untuk yang warna hitam dan warna silver terdapat pada bagian warna strippingnya ini ya. Kurang lebih sisanya sama semua sih. Hanya saja memang dia hitam full, kalau ini dia silver dan hitam. Kemudian pada bagian filter udara dan cover CVT juga sama antara hitam dan silver. Jadi sama-sama menggunakan warna full hitam. Mungkin akan lebih keren kalau Beat Deluxe Silver bagian CVT-nya juga ikut silver ya. Seperti Honda Genio, mungkin akan lebih bagus sih ke depannya. Nah, pada bagian CVT-nya ini kita masih melihat kickstarter. Jadi brosis nggak perlu khawatir ketika akinya tekor di tengah jalan. Kalian bisa gunakan fitur kickstarter ini. Karena di tahun-tahun belakangan ini hampir semua Matic Honda udah nggak pakai fitur ini. Walaupun fitur ini terlihat sepele menurut saya, tapi sangat berguna sih kalau menurut saya ya. Soalnya ketika akinya tekor kalian bisa gunakan fitur kickstarter ini. Nggak perlu repot-repot dorong ke bengkel tentunya. Untuk ukuran ban belakang ini menggunakan 90/90 ring 14 tubeless. Jadi seperti tadi yang saya bilang, depan belakang sudah mengusung ban tubeless brosis. Dan ringnya depan belakang sama menggunakan ring 14. Lanjut ke bagian lampu belakang. Untuk bagian lampu belakangnya ini masih menggunakan bohlam biasa, belum dibekali dengan LED. Begitu juga dengan sennya masih menggunakan bohlam berwarna kuning. Dan di sini terdapat tekstur garis-garis brosis yang semakin mempermanis tampilan dari stop lampnya. Nah, bagian spakbornya cukup panjang dan cukup luas, tentunya akan melindungi brosis semua yang dibonceng di belakang ya, dari cipratan-cipratan air ketika hujan tentunya. Nah, di sini juga terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya dan ada mata kucing di bagian sini. Kemudian kita lanjut, di bagian atas juga terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih brosis yang semakin mempermanis tampilan dari spakbornya. Untuk bagian behel atasnya, ini dia bahannya besi brosis, tapi pada bagian luarnya dibalut dengan karet. Memang ini khas Beat banget ya. Beat dari dulu memang menggunakan behel seperti ini. Jadi bagian luarnya dia dibalut dengan karet. Terdapat tekstur seperti ini brosis. Jadi garis-garis ya, yang semakin mempermanis tampilan dari behelnya sendiri. Kemudian untuk bodi bagian atasnya, atas stop lampnya ini, dia juga menggunakan warna hitam, bahan plastik kasar brosis. Jadi beda ya bahannya untuk bagian samping dan bagian atasnya sini. Ini menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Untuk bagian joknya sendiri,
Tidak terlalu lebar, menyesuaikan ukuran dari bodinya sendiri tentunya. Untuk bahannya ini menurut saya cukup empuk, tapi nggak terlalu empuk sih, jadi sedang-sedang aja sih. Mungkin jika dibandingkan dengan kompetitornya lebih empuk kompetitornya ya, karena Honda memang joknya agak sedikit lebih keras, tapi bukan berarti keras banget, enggak, cukup empuk. Nah, pada bagian joknya ini terdapat tekstur bintik-bintik ya, pada bagian kulitnya seperti ini, dan ukurannya cukup panjang. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk bagasinya sendiri cukup luas. Ini bisa kalian taruh barang-barang banyak tentunya ya, karena sangat luas bagasinya, tapi nggak bisa masuk helm brosis. Itu catatannya ya, bagian bagasinya nggak bisa masuk helm. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya dapat menampung sebanyak 4,2 liter, dan dalam 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak kurang lebih 60 km. Jadi irit banget, memang dari dulu Honda Beat itu irit banget. Nah, itu salah satu yang dikejar oleh masyarakat Indonesia. Harganya terjangkau, fiturnya lengkap, dan irit. Irit banget loh ya, 1 liter 60 km. Luar biasa Honda Beat. Sekarang kita bahas ke yang paling utama, yaitu bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri mengusung mesin injeksi ESP 110 cc bertipe SOHC, pendingin sirip-sirip atau pendingin udara. Kapasitas oli mesin 0,65 liter. Nah, ini bisa jadi catatan buat brosis semua. Jadi ketika kalian servis di Ahas, oli standarnya Honda SPX2 atau MPX2 itu 0,8 liter. Jadi untuk oli Beat ini dia hanya 0,65 liter. Masih sisa sekitar 1,5 liter brosis. Jadi bisa kalian tanyakan ke mekanik ya ketika kalian servis. Biasanya mekanik itu ada beberapa yang langsung ngasih, ada beberapa yang mungkin dia lupa jadi nggak ngomong. Brosis bisa ingatkan, Mas, ini olinya kan hanya 0,65 nih, kan masih ada sisanya 1,5 liter, bisa kalian bawa pulang brosis. Ya, bisa kalian kumpulin, ntar kalau udah banyak bisa kalian masukin ke Honda Beat kalian. Nah, untuk bagian knalpotnya ini menurut saya ukurannya cukup kecil, jadi kurang kekar ya ketika kita melihat di bagian sisi kanannya. Knalpotnya menggunakan warna full hitam doff, dibalut dengan cover muffler di sini yang juga menggunakan warna hitam doff. Terdapat motif-motif seperti karbon pada bagian permukaan cover mufflernya. Jadi untuk Honda Beat Deluxe warna hitam maupun silver, bagian knalpotnya juga sama, warnanya hitam doff, begitu juga dengan bagian cover mufflernya. Nah, jadi ini dia brosis tampilan full body Honda Beat Deluxe NIK 2021 warna hitam dan warna silver. Nah, setelah menonton video ini mungkin brosis sudah tahu jawabannya. Buat kalian yang mau beli Honda Beat Deluxe, bingung pilih warna antara hitam dan silver, sekarang sudah saya hadirkan dari kedua warna Honda Beat Deluxe terbaru 2021, hitam dan silver ya. Untuk detail warnanya sendiri tadi sudah saya bahas juga, dia menggunakan warna full doff dua-duanya, baik yang hitam maupun yang silver, dan tidak terdapat stripping pada bagian bodinya. Dia bagian tulisan Beatnya menggunakan emblem. Jadi seperti ini brosis tampilannya untuk warna hitam dan warna silver. Baik brosis, jadi mungkin cukup sekian video kali ini seputar pembahasan Honda Beat Deluxe terbaru 2021 warna hitam dan warna silver. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang mau beli Honda Beat Deluxe di tahun 2021 ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi. Sampai jumpa.